Halo bro nobar semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Nobody Sleep in the Woods Tonight yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang mengikuti perkemahan di sebuah hutan. Tanpa diduga, keberadaan mereka di sana mengusik dua sosok psikopat imut penghuni hutan itu. Lantas bagaimanakah cara mereka untuk meloloskan diri dari sana? Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak petugas pos yang sedang mengantarkan surat ke sebuah rumah. Setibanya di rumah tersebut, dia langsung mengetuk pintu dan memanggil si pemilik rumah. Karena tak ada respon, si bapak pun berjalan ke samping rumah. Namun tiba-tiba dia mendengar suara seseorang yang meminta tolong dari basement rumah itu. Dia pun membuka penutup ruangan tersebut. Namun tiba-tiba 30 tahun kemudian setelah kejadian tadi, terlihat sebuah bis yang membawa sekelompok remaja yang akan mengikuti perkemahan di sebuah hutan. Sesampainya di camp utama, mereka pun dikumpulkan untuk diberi pengarahan. Selain itu, semua ponsel yang mereka bawa pun harus dikumpulkan agar mereka lebih fokus saat berkemah dan tidak terganggu oleh media sosial. Lalu setelah itu mereka pun dibagi ke dalam beberapa grup dan diundi secara acak, yang bertujuan agar di sana mereka mendapat teman-teman baru. Malam harinya, mereka pun berkumpul dan saling berkenalan dengan anggota grup masing-masing. Setelah saling mengenal satu sama lain, mereka pun disuruh untuk beristirahat karena besok pagi mereka akan berangkat ke tempat perkemahan. Lalu scene beralih ke sebuah rumah di tengah hutan yang tak lain adalah tempat di mana Pak Pos meninggoy 30 tahun lalu. Di sana terlihat seorang emak-emak yang akan memasukkan bangkai babi hutan ke basement rumahnya. Namun sialnya dirinya malah ikut terjatuh ke bawah dan tak lama kemudian emak-emak itu diserang sosok makhluk aneh hingga dia pun meninggoy. Keesokan harinya, setelah berdoa untuk keselamatan, mereka pun segera bersiap untuk berangkat. Di sini film berfokus pada satu grup yang dipimpin oleh seorang pemandu yang bernama Iza. Grup ini beranggotakan 5 orang. Mereka bernama Bartek, Aniela, Josia, Julek, dan Daniel. Setelah diberikan beberapa pengarahan, mereka pun akhirnya berangkat. Setelah jauh memasuki hutan, di satu tempat Julek meminta izin untuk kencing. Namun sesaat kemudian dia dikagetkan dengan keberadaan bangkai rusa tepat di hadapannya. Sontak saja dia pun langsung memanggil teman-temannya. Namun setelah melihatnya, Iza sebagai pemimpin mencoba tetap berpikir positif. Dia mengatakan bahwa sepertinya rusa itu mati diserang hewan lain. Dan setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, karena saat itu sudah sore, mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda di tempat yang menurut mereka strategis. Di sana Aniela terlihat kesusahan untuk mendirikan tenda. Dia pun meminta bantuan kepada Daniel. Sementara dirinya malah pergi ke danau untuk mandi. Malam harinya, ketika anggota lain tertidur, Daniel keluar dari tenda dan pergi untuk nyebat di pinggir danau. Lalu tak lama kemudian dia dikagetkan dengan Aniela yang tiba-tiba menghampirinya. Di sana mereka pun berbincang-bincang sembari menikmati suasana malam yang sangat indah. Hingga pada akhirnya mereka pun terbawa suasana dan terjadilah. Mantap.
Setelah puas, Aniela pun kembali ke tenda untuk tidur. Sementara Daniel, dia tetap di sana sembari melihat-lihat ponselnya yang ternyata tidak dia kumpulkan. Lalu ketika dia asik memainkan ponselnya, terlihat seseorang menghampirinya. Lalu tiba-tiba keesokan paginya mereka kaget karena Daniel tak berada di tendanya. Lalu setelah beberapa saat mencari, tiba-tiba Josiah melihat bercak merah di sebuah pohon. Melihat itu mereka pun mempunyai firasat buruk. Lalu Ija memutuskan untuk mencari Daniel ditemani Josiah dan Julek, sementara Aniela dan Bartek tetap menunggu di tenda hingga mereka kembali. Setelah jauh mencari, Ija, Josiah, dan Julek menemukan sebuah rumah, yaitu rumah di awal film tadi. Lalu mereka pun menghampiri rumah itu. Mereka berpikir siapa tahu si pemilik rumah melihat keberadaan Daniel. Namun karena rumah tampak sepi, mereka pun memutuskan untuk masuk. Di sana mereka tak menemukan apa-apa. Namun saat itu perhatian Josiah tertuju pada sebuah foto dua orang bocil yang tampaknya itu adalah anak pemilik rumah tersebut. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah basement. Iza pun kepo dan membuka pintu basement tersebut. Di sana mereka sempat dibuat mual setelah mencium bau bangkai yang menyengat dari ruangan itu. Namun meski begitu, karena rasa penasaran, Iza dan Josie pun turun ke bawah. Dan setibanya di sana, sontak saja Josie pun kaget saat melihat jasad Daniel tergeletak dengan kondisi mengenaskan. Lalu ketika mereka akan kembali ke atas, di atas Julek pun panik karena saat itu dia melihat sosok monster imut yang akan memasuki rumah tersebut. Karena tak ingin ketahuan, Julek pun terpaksa ikut turun ke basement. Namun sialnya, monster itu mengetahui keberadaan mereka dan dia pun langsung turun ke basement. Di tengah kepanikan, Iza menemukan jalan keluar. Dia pun menyuruh Josie dan Julek untuk naik terlebih dulu. Namun ketika dia akan naik, tiba-tiba ponsel Daniel berbunyi. Iza pun mengurungkan niatnya untuk naik dan memutuskan akan melawan monster itu. Lalu dia akan mengambil ponsel dari saku Daniel untuk menghubungi bantuan. Namun malang nasib Iza. Di sana dia pun dihabisi dan babatoknya dilempar ke arah Josie dan Julek. Melihat itu sontak saja mereka pun ketakutan dan segera meninggalkan tempat itu. Lalu scene beralih pada Bartek dan Aniela. Di sana mereka sedang berbincang-bincang di pinggir danau sembari menunggu kedatangan Josie dan yang lainnya. Namun ketika sedang asik berbincang, sontak saja Bartek pun panik dan berlari sekencang-kencangnya. Di sini diketahui bahwa monster berbadan mungil ini ternyata ada dua. Lalu tak lama kemudian si Bartek menemukan sebuah gereja. Di sana dia pun dipersilahkan masuk oleh seorang pastor yang tak lain adalah orang yang memimpin doa di kamp perkemahan kemarin. Sembari ketakutan, Bartek pun menceritakan semua yang terjadi. Lalu dia berniat untuk meminjam telepon kepada pastor itu. Sialnya si pastor mengatakan bahwa ponselnya tak ada sinyal sementara telepon di gereja telah rusak. Namun sesaat kemudian tiba-tiba telepon gereja berbunyi. Di sana Bartek pun sadar bahwa si pastor telah berbohong. Namun bersamaan dengan itu si pastor tiba-tiba menggetok kepala si Bartek hingga dia pun kelengar. Lalu Bartek pun tersadar namun sudah dalam keadaan terikat. Dan di hadapannya nampak si pastor yang berbicara ngelantur entah apa yang diucapkannya.
Lalu sesaat kemudian si pastor mendengar seseorang di luar gereja. Dia pun pergi keluar untuk mengeceknya. Lalu tiba-tiba si monster sudah berada di belakangnya. Dan tanpa perlawanan si pastor pun langsung dihabisi dan jasadnya dimasukkan ke mesin penggiling. Bersamaan dengan itu, di dalam Bartek berhasil melepaskan ikatannya. Melihat monster itu datang, Bartek pun segera bersembunyi di kotak pengampunan. Namun beberapa saat kemudian, monster itu berhasil menemukan Bartek. Akan tetapi di sini belum diketahui bagaimana nasib Bartek. Lalu scene beralih pada Josie dan Julek. Setelah beberapa lama berjalan, mereka belum juga menemukan jalan keluar. Namun tiba-tiba mereka melihat sebuah rumah. Mereka pun mendatangi rumah itu dan berharap mendapat bantuan. Setibanya di depan rumah, mereka segera mengetuk pintu. Dan tak lama kemudian terlihat seorang pria paruh baya membukakan pintu tersebut. Melihat mereka ketakutan, pria itu segera mempersilahkan mereka untuk masuk. Di dalam, Josie langsung menceritakan semua yang terjadi, bahwa teman-teman mereka telah dihabisi oleh sosok monster aneh. Pria itu pun langsung percaya karena ternyata dirinya juga salah satu korban keganasan monster itu. Namun dia berhasil selamat meskipun kakinya harus cedera seumur hidup. Selain itu, pria itu juga memberitahu mereka bahwa monster itu berjumlah 2 orang. Lalu, pria itu mulai menceritakan tentang masa lalu 2 monster tersebut. Dulunya mereka adalah 2 anak kembar yang tinggal hanya bersama ibunya. Kehidupan mereka bahagia meskipun ibunya hanya seorang single parent yang miskin. Namun pada suatu sore mereka melihat sebuah meteor yang jatuh tak jauh dari rumah mereka. Karena penasaran, mereka pun melihat ke lokasi jatuhnya meteor itu dan membawa pecahan batu meteor ke rumahnya. Malam harinya, ketika mereka tertidur, tiba-tiba batu itu mengeluarkan sesuatu dan mulai merasuki 2 bocah tersebut dan merubah mereka menjadi sosok mengerikan. Keesokan paginya, sang ibu pun tersadar kedua anaknya telah berubah menjadi monster mengerikan. Dan sejak saat itu si ibu pun mengurung mereka di basement. Itulah sebabnya di awal film kita melihat si ibu yang akan memasukkan bangkai babi ke basement, yang tak lain itu adalah makanan mereka. Namun naasnya si ibu terjatuh dan menjadi korban keganasan anaknya sendiri. Lalu setelah mendengar semuanya, Josie pun meminta bantuan kepada pria itu. Namun si pria menyarankan supaya mereka tinggal dulu di sana sebelum kondisi benar-benar aman. Namun saat itu Josie memutuskan untuk pergi mencari bantuan dan segera keluar dari hutan tersebut. Mendengar itu si Pak Tua pun tak bisa menahan mereka. Kemudian Josie mengajak Julek untuk kembali ke rumah si monster karena dia berniat untuk mengambil ponsel milik Daniel. Namun setibanya di sana, ternyata si monster sedang berada di basement. Di sana mereka pun dibuat bingung dan berpikir keras. Lalu tiba-tiba Julek mengatakan sebuah ide. Dia akan memancing si monster dari depan rumah, dan ketika si monster mengejarnya, Josie pun bisa masuk dan mengambil ponsel milik Daniel. Mendengar itu Josie pun menyetujuinya, namun sebelumnya Josie memberikan sebuah pisau kepada Julek untuk berjaga-jaga. Julek pun segera melakukan aksinya. Dia menggedor pintu rumah sembari memanggil monster itu. Dan benar saja, mendengar itu si monster pun langsung beranjak naik dari basement. Mendengar si monster pergi, Josie pun langsung masuk ke basement dan mengambil ponsel Daniel.
Namun semuanya tak berjalan mulus karena si monster mengetahui bahwa dirinya sedang dibohongi. Si monster pun kembali turun ke basement dan langsung menyerang Josie. Lalu ketika Josie terpojok, Julek pun datang dan menyucukkan pisau ke punggung si monster. Sontak saja si monster pun semakin murka. Dia langsung memukul Josie hingga terkapar dan balik menyucuk perut Julek. Dan yang lebih parahnya, dia menggigit lidah Julek hingga copot. Singkat waktu, Josie pun tersadar dengan kaki terikat rantai. Di sampingnya terlihat Julek yang ternyata masih hidup, namun kondisinya sangat mengenaskan. Lalu saat itu Josie pun mencoba untuk meminta bantuan menggunakan ponsel Daniel. Namun sialnya ponsel tersebut malah lowbat. Lalu beberapa saat kemudian, Julek yang sudah sangat menderita pun meminta Josie untuk menghabisinya agar penderitaannya cepat berakhir. Mendengar itu, pada awalnya Josie menolaknya. Namun karena Julek terus memaksa, dengan berat hati Josie pun melakukannya. Lalu setelah itu, dia mencoba membuka rantai ikatannya menggunakan pisau. Dan tanpa diduga, usahanya ternyata berhasil. Di dalam rumah terlihat dua monster kembar yang sedang gabut. Lalu sesaat kemudian satu monster kembali berburu dan yang satunya memutuskan untuk istirahat karena punggungnya masih sakit akibat terkena tusukan pisau Julek. Kembali ke Josie yang masih berada di basement. Meskipun sudah bebas, dia tidak melarikan diri. Saat itu dia mengambil golok kopet dan memutuskan untuk membalas dendam. Pelan-pelan dia naik ke atas. Dan ketika dia tahu bahwa si monster tertidur lelap, dia pun segera menghampirinya dan menyucukkan golok itu berkali-kali pada perut si monster. Dirasa si monster telah meninggoy, Josie pun segera pergi dari sana. Lalu scene beralih pada si Pak Tua yang tiba-tiba mendengar seseorang menghampiri rumahnya. Saat itu dia berpikir bahwa yang datang adalah si monster. Lalu dia pun menodongkan senapannya ke arah pintu. Dan ketika orang tersebut berada tepat di depan pintu, tanpa basa-basi Pak Tua pun langsung menembaknya. Lalu ketika dia melihat keluar, sontak saja Pak Tua pun kaget karena ternyata dia telah menembak orang tak dikenal yang ternyata itu adalah Bartek. Kembali kepada Josie. Setelah jauh berlari, akhirnya dia pun menemukan jalan dan secara kebetulan di sana terdapat Pak Polisi yang sedang mejeng. Melihat Josie yang tampak ketakutan, Pak Polisi pun langsung membawa Josie dengan mobilnya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil Pak Polisi menabrak sesuatu. Pak Polisi pun turun untuk melihatnya dan ternyata yang dia tabrak adalah salah satu si monster imut. Dari dalam mobil, Josie pun mencoba mengingatkan Pak Polisi untuk tidak menghampirinya. Namun saat itu Pak Polisi tak mendengarnya. Lalu tiba-tiba melihat itu, sontak saja Josie pun panik. Lalu dia memecahkan kaca pintu dan pindah ke kursi depan untuk kabur menggunakan mobil itu. Namun sialnya mobil tersebut mendadak susah hidup. Dan bersamaan dengan itu si monster pun datang dan naik ke atap mobil. Lalu dia mulai menyerang Josie dengan kapaknya. Namun untungnya sesaat kemudian mobil itu pun hidup. Tanpa pikir panjang, Josie pun langsung melajukan mobilnya dan otomatis si monster pun jatuh terpental. Tak cukup sampai di situ, Josie pun kembali dan berkali-kali menggilas tubuh si monster. Dan di akhir film, terlihat kedua monster itu ternyata masih hidup. Dan setelah itu film pun selesai.